Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hari sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita, yaitu belajar di rumah dan mengerjakan tugas-tugas seperti biasanya. Dan beriringkan salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tercurah pula syafaatnya pada kita semua. Kepada siswa dan siswi Bapak dimanapun kamu berada, Bapak doakan sehat selalu. Jangan lupa untuk memulai pembelajaran, marilah bersama kita berdoa agar mendapatkan kepahaman ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan bab 2, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan melalui video link yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Iman itu sendiri, iman artinya adalah percaya, membenarkan kebenaran yang ada. Sekali lagi, iman yaitu percaya atau mempercayai dan membenarkan kebenaran yang ada. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita mempercayai kebenaran kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya dan rasulnya. Ada 4 kitab yang wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari, yakni yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah alaihissalam yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yakni kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabiullah yang bernama Daud alaihissalam. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabiullah alaihissalam, yakni Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir yaitu penutup kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah yang bernama Nabi Muhammad alaihissalam. Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, ini berisikan tentang yaitu bagaimana cara mencintai Allah, kemudian menghormati penyebutan kalimat Allah, kemudian mengkuduskan Allah, menghormati ibu bapak, dan jangan membuat kerusakan dan dosa di muka bumi. Ini isi di antara isi
kitab Taurat yang diturunkan Musa alaihissalam, yaitu bagaimana cara mencintai Allah, menghormati Allah, kemudian mengkuduskan atau mensucikan Allah, mengkuduskan, kudus, suci, yaitu mensucikan Allah, kemudian menghormati ibu bapak atau orang tua kita, kemudian yang selanjutnya jangan membuat kerusakan ataupun dosa-dosa lain seperti membunuh dan berbuat cabul. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisikan yaitu lagu-lagu atau pujian-pujian yang diperuntukkan untuk Allah. Nah, jadi di sini adalah isinya tentang ratapan atau doa-doa atau puji-pujian, isi dari kitab Daud alaihissalam. Yang berisikan mengenai sajak-sajak atau simbol-simbol, ya, yang di situ bertujuan untuk sebagai pujian atau kalimat memuji Allah, kemudian kalimat untuk bersyukur kepada Allah, kemudian yaitu ratapan-ratapan jamaah atau untuk mengingatkan jamaah-jamaah, kemudian doa, ya, dan ada nyanyian. Namun nyanyian di sini bukan nyanyian menggunakan tabu seperti ini atau gitar atau gendang lain, tapi nyanyian di sini adalah syair yang dipertunjukkan, ya, untuk memuji Allah. Contohnya di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada simbol-simbol, ya, seperti ini, ya, ya. Seperti ini. Ini adalah bentuk wujud dari simbol yang ada di kitab Daud alaihissalam, ya, yang bertunjukkan di Al-Quran dijelaskan dalam ilmu tajwid, ya, ini panjangnya 4-5 harakat, ya. Kalau tidak ada simbol ini mungkin membacanya hanya seperti biasa, ya, alif lam mim, tidak memiliki syair atau berbentuk nyanyian yang satu kita dengarkan. Namun karena ada simbol ini dari kitab Daud alaihissalam, maka kita membaca Al-Quran yaitu alif lam mim. Ini syair atau isi dari kitab Daud alaihissalam. Kemudian ada lagi di Al-Quran yaitu seperti ini. Ini habis sebetulnya. Alif lam ra, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berisikan, ya, bagaimana cara bertauhid kepada Allah, sebersih-bersihnya bertauhid kepada Allah. Kemudian berisikan larangan untuk bersifat tamak atau rakus. Kemudian berisikan lagi yaitu menceritakan tentang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian larangan untuk berbuat maksiat seperti mendekati seseorang yang bukan muhrimnya, terdapat di dalam kitab Injil.
Kemudian kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah yang bernama Muhammad, ya, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang menjelaskan isi dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu merangkum isi kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Kitab Al-Quran adalah kitab yang disempurnakan oleh Allah sebagai penutup kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya isi di dalam Al-Quran itu, ya, ada namanya di situ petunjuk. Kemudian